Kenapa kita perlu melayani? Saya catat satu aja, nggak banyak-banyak Bapak Ibu. The why. Kenapa kita harus melayani? The why-nya yaitu Roma 12 ayat 11, bisa Bapak Ibu baca? Ayo supaya kita interaktif, kita nggak akan lama, paling 30-45 menit. The why. Kenapa kita melayani? Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita ini punya satu kerajinan, kita punya satu roh yang menyala-nyala, implikasinya, dampaknya yaitu kita melayani Tuhan. Enggak ada orang yang rajin, menyala-nyala, tapi enggak melayani Tuhan, enggak ada. Kalau enggak melayani Tuhan hanya ada dua kemungkinan, malas dan rohnya enggak menyala-nyala. Itu aja. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang kita senantiasa mendapatkan berkat selalu baru tiap hari, maka kita wajar untuk kita menjadi orang yang rajin, wajar menjadi orang yang roh kita menyala-nyala. Setuju Bapak Ibu? Jadi implikasi aja melayani itu. Dampak. Ya. Sama-sama kita katakan dampak. Ya, dampak dari roh kita yang menyala-nyala itu kita melayani Tuhan. Ya. Melayani, ada banyak. Ada banyak kita melayani. Melayani jiwa-jiwa. Kita menjadi tempat untuk mereka curhat. Ya, cowok dengan cowok ya, cewek dengan cewek. Ya, kalau cowok dengan cewek berbahaya. Ya. Ada orang yang butuh untuk menyampaikan keluh kesah, masalah. Mungkin ada orang yang berkekurangan yang harus kita bantu. Kita melayani orang-orang yang jiwa-jiwa seperti itu. Tetapi juga melayani hal-hal yang praktikal di dalam kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Melayani Tuhan adalah melayani jiwa-jiwa. Tetapi melayani yang sifatnya seperti ini, ada kita melayani PW, ada Asher, ada yang hitung persembahan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi jangan salah, kalau kita di depan sebagai WL, sebagai pemain musik, bukan kita sedang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu everyday, tiap saat kita melayani Tuhan dengan penyembahan kita, dengan melayani jiwa-jiwa. Itu kita melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Bukan saya nggak bahas grade-nya. Oh, yang paling tinggi adalah melayani Tuhan. Yang nomor 2 melayani pekerjaan. Enggak, sama aja. Ini beda bentuk. Ya kan? Intinya kita melayani. Berikutnya, ini penting sekali. Galatia 5, the way kenapa kita harus melayani. Galatia 5 ayat 13, bisa ditampilkan? Ya, saya bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saya pernah sampaikan ini, ada ayat yang unik menurut saya ya, unik. Kalau di atas dikatakan bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, kalau bahasa Inggrisnya but, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang untuk kita melayani supaya kita terhindar ya, terhindar dari dosa. Bukan kebal ya, saya nggak ngomong kebal ya. Setiap orang tidak akan kebal dari dosa. Tetapi dengan kita melayani, kita menghindari, kita menjagai diri kita dari dosa. Ayat ini seolah-olah nggak connect gitu ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan berdoalah 5 jam sehari, melainkan puasalah
3 hari dalam seminggu, enggak begitu itu. Mestinya begitu ya, supaya kita enggak dosa, kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus connect 24 jam, enggak begitu ayatnya. Tapi ayatnya dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Nangkep enggak sampai sini? Kenapa kita melayani? Yuk, jangan terus dulu sebelum ini kita clear. Yang pertama, the why-nya kenapa kita melayani tadi? Roma 12 ayat 11 tadi dikatakan, melayani adalah implikasi karena kita ada Roh Kudus di dalam kita. Roh yang senantiasa membuat kita menyala-nyala. Ini hai-nya bisa dikurangi bro. Terlalu sing. Ya. Berikutnya, why kita harus melayani supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, tentu beda orang yang melayani dan sendirian ya. Kalau sendirian ya sendirian gitu. Dia bisa kerjakan apa saja tanpa beban. Tapi begitu orang melayani, orang akan mikir, aku ini melayani loh. Hidupku harus aku jaga. Tentu ada orang-orang yang mungkin karena kebebalannya ya melayani tetap jatuh dalam dosa. Saya nggak ngomong kita anti jatuh dalam dosa, nggak bisa jatuh ya. Tetapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh ke selokan, tetapi kita tidak bisa hidup dalam selokan. Setuju? Simple ya, nggak usah susah-susah. Misalnya baru datang, saya ulangi sedikit ya tadi. Bahwa the why, kenapa kita melayani tadi Roma 12 ayat 11, karena kita punya roh yang menyala-nyala, implikasinya yaitu kita melayani Tuhan. Nah, yang kedua bahwa dikatakan bahwa supaya kita tidak ada dalam kesempatan dalam dosa, kita melayani. Jadi kenapa kita harus melayani? Pertama, itu perintah Tuhan, karena kita implikasinya sebagai anak Tuhan, punya Roh Kudus, yang kita senantiasa dia menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak jatuh dosa. Berikutnya, what? Mengapa? Apa melayani ya? Sorry, bukan mengapa. 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan berkata-kata dalam bahasa roh. Apa itu melayani? Karena kita ada dalam satu tubuh Kristus yang saling mensupport, saling mendukung, ya kan? Ada yang mukjizat, melakukan mukjizat, ada yang mengajar, ada yang sebagai nabi, ada yang melakukan penyembuhan, ada yang untuk memimpin dan berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi ada yang melayani juga. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam satu komunitas gereja kita perlu saling mengoptimalkan setiap bagian. Mulai bulan kemarin kita tampilkan ketua home untuk berkhotbah tiap bulan sekali. Ya. Supaya mereka belajar untuk mengajar. Ya kan? Belajar untuk mengajar. Semua punya satu support atas jemaat. Punya dukungan kepada setiap jemaat. Ada yang punya karunia nabi, kita belum sampai ke sana, pelan-pelan. Ada yang punya karunia mukjizat, kita juga belum terlalu dominan. Ada 1-2, dan kita akan terus kembangkan, termasuk melayani Bapak Ibu. Kenapa kita perlu melayani? Supaya lengkap tubuh Kristus itu. Ada yang mengajar, ada yang memimpin, ya kan? Enggak semuanya memimpin kan? Ada yang melayani, ada yang melakukan mukjizat, menyembuhkan dan seterusnya. Bersinergi dalam gereja itu butuh satu sinergi untuk membangun kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah ini akan menginvasi dunia. Ini saya dorong untuk hal yang kecil tadi, generosity kita praktek. Bagi nasi bungkus 10.000 saja satu paket, ya. Besok kita mau bagi. Pelajar bisa terlibat, ya. Anak-anak pelajar jangan ngomong, aku kan masih dapat dari orang tua. 1.000 sehari saja sisihkan, bisa. Ya. Belajarnya online gak dapat uang saku. Kasihan deh lu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melayani. How?
Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menyucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Melayani dengan segala kerendahan hati. Bagaimana kita melayani dengan segala kerendahan hati? Bapak Ibu, melayani itu enggak gampang. Kita itu melayani, ya saya harus sampaikan yang pahit-pahit dulu lah. Ini yang baru-baru ada, siapa namanya? Luisa ya? Nah, Luisa. Melayani itu kita harus siap dikomplain orang, gitu kan? Miss Rista sering dikomplain orang, ya Miss ya? Bang Dani apalagi, gitu kan? Siapapun, saya yang ngajar, saya yang memimpin, banyak sekali komplain. Tetapi itu bukan sesuatu yang menghambat kita. Justru yang membuat kita jadi semangat, kita lebih belajar lagi. Kamu nyanyinya nggak bagus, fales dan seterusnya. Ya akhirnya kita belajar untuk jadi yang lebih bagus lagi. Betul? Khotbahnya jelek, kamu kayak gitu, nggak kayak yang lain. Gitu. Ya akhirnya kita belajar khotbah dengan baik. Semua hal, kita melayani dengan kasih, dengan segala kerendahan hati. Gak bisa kita melayani dengan kesombongan kita, gak bisa. Oh aku kan bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gak ada cara lain untuk kita melayani dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita sedang melayani Bapak Ibu, jangan berharap kita dapat pujian. Jangan berharap kita dapat reward, no, kita mesti siap untuk dikomplain. Ya, melayani itu sama seperti yang ada di depan pintu, yang dari sabut kelapa, yang ada tulisannya welcome. Melayani itu seperti itu, seperti keset. Injek-injek buat bersih-bersihin gitu kan, ini kan. Melayani seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak siap tersinggung, teman-teman, nggak siap dikomplain, jangan melayani. Paham ya? Satu pesan yang simpel, sederhana, saya nggak akan lama Bapak Ibu. Tapi ini satu pondasi. Kenapa? Karena kita nanti banyak benturan antara singer dan WL. Saya awal-awal benturan terus melayani. Saya kerjain itu, WL, bikin intro susah-susah, mau masuk gak bisa-bisa, sengaja dibikin susah intronya. Gak benar, saya ini contoh yang salah gitu kan. Bassnya, ya benar pengakuan. Sampai hari ini, masih kacau. Ya, tapi masih ada tuh orangnya sampai sini, masih hidup. Ya kan? Karena itu pembentukan. Ya, kalau kita sadar, kita mengerti bahwa segala yang kita hadapi itu pembentukan, kita nggak akan menyerah. Ya, Luisa masih baru, muda, siap-siap nanti dimarahin Kak Rista, nanti siap-siap dimarahin Kak Sela. Bang Dani itu galak loh. Kamu nggak tahu kan? Galak tapi lembut dia lebih lembut dari orang Jawa. Ya itu Bapak Ibu, jadi nggak banyak, ada hal-hal yang paling penting yang perlu kita sadari bahwa di dalam melayani kita siap untuk disinggung, tapi tidak tersinggung, siap untuk dicaci maki tapi tidak marah, siap tidak dihargai, ya. Siap diomel-omelin, dikomplain. Bang Nelson itu kenyang saya komplain. Ini gimana sih Bang, ini gini kamera ngaturnya kayak gini, yang bener dong. Hah? Lulus ya? Oh, ya, kurus ya. Mas Jona juga baru. Ya, jangan menyerah nanti dimarahin kok Alek. Dimarahin Kak Selik. Galak loh Kak Selik loh. Lebih galak dari papanya. Ya, jadi Kia bertahan cukup lama. Diomel-omelin. Ya bukan kita di pelayanan pasti diomel-omelin. Saya nggak ngomong begitu ya, tetapi kita harus siap. Karena
Namanya penonton itu kan lebih pintar ya. Kalau di bola itu nonton bola, mestinya gini, mestinya lari ke sana, kurang kenceng, tendangannya kurang pas. Kan penonton, coba kalau main ya. Ya. Jadi ini yang perlu saya siapkan Bapak Ibu di session ini, bahwa kita mesti punya hati yang melayani, rendah hati, karena akan siap anytime kita akan ditegur, anytime kita akan dikoreksi. Gimana kita kalau kita nggak punya rendah hati, setiap kita selesai itu kadang-kadang kita evaluasi, kamu kurang begini, kurang begini, kurang begini. Kurang gini, seperti itu. Kalau kita nggak siap untuk punya hati yang lembut, untuk rendah hati, kita bisa nggak melayani. Kita jadi orang kecewa nanti, kepahitan. Nah sebelum kepahitan, pastiin Bapak Ibu siap, ya teman-teman. Teman-teman aja lah ya, masih muda semua, nggak ada yang tua. Bapak Ibu cuman Bang Dani aja sama Miss Dana. Mas Danang. Oh ada Mr. Free. Tapi enak dipanggil teman-teman aja ya Mister ya. Iya, enak teman-teman aja. Pak Wiku contohnya itu, udah kenyang dikomplain, dimarahin itu. Udah kerjaannya paling berat, naik-naik tangga, kesetrum, masih diomelin. Tapi masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Ya kan? Bang Dani, ya semuanya lah kita ngalami ya. Bahwa segala sesuatu di dalam pelayanan itu adalah pembentukan ya. Jona, Luisa, pembentukan. Jadi kalau kita sedang dikomplain orang, itu sedang membentuk kita. Ya. Terus apa lagi yang kita perlu lakukan adalah disiplin. Saya sudah sampaikan ya. Jadi nanti yang tidak mengisi di grup kita harus remove ya, karena kita harus fair ya. Yang tidak mengisi form, yang orang pelayan yang lama ya harus berarti kan tidak bersedia melayani lagi. Di remove aja ya, bro. Ada jadi admin enggak? Oh enggak, nanti tak bikin admin wes. Jadi harus di remove. Nah, karena apa? Itu dari awal aja, karena ke depan kita akan ada hal-hal yang tertentu yang kita harus disiplin. Latihan tepat waktu. Ini masih sering molor juga kan latihan. Belajar tepat waktu, dijadwal, ikutin jadwal. Saya dapat laporan dari Mas Budi beberapa waktu kemarin, orang yang dijadwal sering nggak bisa, gitu, tapi nggak ngasih kabar, gitu kan. Nah itu akan mengacau sistem, mengacau tim yang ada. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bingung? Ya prinsipnya kita melayani adalah dengan rendah hati. Kita melayani dengan kasih. Orang sombong mana bisa melayani? Nggak bisa. Orang tinggi hati nggak bisa melayani. Ya. Apa yang nanti kita ditegur nggak bisa. Kalau dikomplain juga nggak bisa. Dievaluasi juga nggak bisa. Ada banyak orang susah dievaluasi. Nggak kuat, kalau dipuji bisa, nggak masalah. Tapi begitu dievaluasi, ciut. Banyak saya lihat. Sejak saya bertobat sampai sekarang, banyak sekali saya ketemu orang nggak siap. Ripka, oke silakan. Ya, ini direkam nanti kita bisa share untuk yang nggak hadir atau terlambat, nanti bisa ikuti di tayangan ya. Ya, jadi nanti ke depan kita akan terus tertibkan latihan demi latihan. Gitu. Saya kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu. Dulu waktu saya melayani awal-awal sound systemnya nggak ada yang benar. Kayak gini, ini lumayan lah. Gitu. Cuman dulu semua rakitan sendiri. Mixer ngerakit sendiri, power ngerakit sendiri. Speaker yang gede-gede dulu, speakernya udah selemari itu. Gotong. Gitu. Dan saya pengen tahu, pengen belajar, dan saya harus spend uang untuk ikutin seminar ke kota lain gitu kan. Kan nggak selalu ada di kota, waktu itu saya di Semarang ya. Kadang harus ke Solo, kadang harus ke Jakarta, uang sendiri semuanya. Uang sendiri. Ya kita sisihkan uang saku kita. Kadang kita jadi nggak makan, kita harus puasa, serius. Saya bisa gambarkan, saya sering ceritakan. Uang saku saya waktu itu 70.000 zaman itu.
Nggak cukup untuk makan 3 kali. Saya masih perpuluhan, saya masih harus beli kaset. Pemain musik kan harus punya kaset, ya kan? Nggak harus punya referensi. Masa nyuruh orang, ya kan? Dengerin musik yang kayak gitu. Jadi masih harus ikut seminar, ya naik bis yang murah-murah lah, yang nggak AC. Kan pelajar kan murah kan saat itu, nggak tahu sekarang. Jadi ada effortnya nggak cuman tenaga, biaya juga. Bapak Ibu harus siap, teman-teman harus siap. Ya, yang melayani punya tabungan. Tiba-tiba kita mau bikin seragam, gereja belum tentu ada kasnya, kita siap seragam. Itu nggak penting sih, cuman jangan terlalu dipikirkan. Saya nggak terlalu yang begitu gitu. Kalau nggak bisa seragam ya semuanya, semua itu seragamnya yang paling penting kesamaannya di hati ya, bukan di tampilan. Kita belum pernah pakai seragam sampai sekarang. Saya ditagih terus sama Bang Dani, dulu katanya mau beliin seragam Pak. Ya nanti ya Bang ya. Ya. Jadi kita mesti mengerti, sadar betul bahwa kita melayani karena kita memang punya hati, rendah hati. Tidak punya hati yang sombong, tinggi hati. Melayani dengan kasih, melayani dengan rendah hati. Siap ditegur. Gesekan yang paling banyak terjadi adalah gesekan dalam satu tim. Pemain musik dengan pemain musik. Singers dengan WL. Multimedia dengan multimedia. Saya ngomong di depan supaya nanti nggak kaget. Ya, supaya nggak kaget nanti. Ternyata ini, ternyata begini. Dulu saya melayani di kadang main gitar juga. Kalau senar putus beli sendiri. Gitu. Siap untuk kita tabur yang kita punya. Kita diri kita sendiri. Ya. Itu hal-hal yang buruk. Nanti ke depan kita lanjut hal-hal yang baik. Hal yang kurang bagusnya di sini siap untuk ditegur, siap untuk dikomplain orang, tapi ada hal yang kita baik yang akan kita terima. Minggu depan kita sambung. Oke Bapak Ibu, saya harap bisa ditangkap ini, waktunya nggak panjang. Saya menghargai setiap waktu Bapak Ibu supaya nggak terlalu lama keluar. Ada yang banyak kegiatan, teman-teman. Saya berharap bisa ditangkap ya. Atau ada pertanyaan mungkin? Mau tanya Markus? Enggak. Ripka? Belum ya. Nanti yang depan-depan nanti dengerin di tayangan ya, nanti di-share ya. Di-share ke linknya di tim ya. Minggu depan kita masih ketemu ya, jadi total 4 kali pembekalannya. Ini yang pertama, nanti minggu depan dan masih ada 3 kali lagi tentunya. Belajar sesuatu teman-teman? Belajar sesuatu ya? Ya, minggu-minggu depan kita akan belajar technically gimana cara kerjasama antara singer, song leader dan pemain musik dan seterusnya. Oke, saya akhiri pertemuan siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Partisipasi teman-teman, kesediaan teman-teman untuk mau melayani. Semuanya, ada Selik, ada Bang Nelson, Brother Alek, Markus, Miss Rista, Kak Sela, Luisa, Jona, Kia, Miss Hana, Mas Danang, Mr. Pri, Joel, Ripka. Ya. Kalian akan jadi orang-orang yang ada di hati saya. Ya, saya akan doakan terus. Ya, kalian untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, ya, yang excellent. Hari ini kita benahi sound system untuk yang ke streaming karena selama ini kita gabung live dengan yang streaming dan kadang-kadang kebutuhannya berbeda dan akhirnya kita bisa pisah, mixing streaming sendiri, live sendiri. Mungkin di minggu ini masih belum perfect. Kita benahi lagi minggu depan lebih baik lagi. Ya, saya komitmen, kita semua komitmen untuk meningkatkan hal kualitas. Ya, saya sudah sampaikan ke Alex, ayo semuanya benahi multimedia.
Semuanya kita benahi. Sayangnya nggak ada yang daftar sound system ya. Nggak ada yang daftar sound system ya. Mestinya ada lah salah satu Mr. Pri gitu ya, belajar sound system ya Mr. Trauma kesetrum. Siapa lagi? Bang Joel, belajar sound system ya Bang? Ya, biar nggak berantem terus sama abangnya. Sekali-sekali bisa ngerjain abangnya nanti. Pianonya dibikin off. Oke, kita tutup hari ini. Teman-teman, kita boleh bangkit berdiri. Kita pujikan akapela nggak apa-apa. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini yang sudah berkomitmen untuk ada di dalam pelayanan praise and worship, kami boleh mengerti bahwa apa yang kami kerjakan itu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Bukan menyenangkan hati kami, bukan menyenangkan manusia. Bukan sekedar menyalurkan bakat kami Tuhan, tapi kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terus bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk terus kami boleh belajar, melayani dengan excellent, melayani dengan penuh tanggung jawab, melayani dengan segala kerendahan hati, melayani dengan kasih Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah hadir dan yang belum hadir Tuhan. Mari Engkau jamah mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus Bapak, hamba berdoa untuk Mas Budi yang hari ini harus keluar kota karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Engkau yang memberkati Mas Budi dengan damai sejahtera, dengan segala selamat ada atas hidupnya Tuhan. Boleh kembali ke Jepara tanpa satu kurang apapun. Terima kasih Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami di tempat ini, pulang membawa damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.